Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Profesor Dr. Esmi Ramadasari Saragi SMH, dengan materi mata kuliah tindak pidana khusus yang kali ini saya mengambil topik tentang tindak pidana korupsi. Baik, minggu lalu kita membahas mengenai definisi dari tindak pidana korupsi. Hari ini kita membahas mengenai faktor-faktor penyebab korupsi ya yang ada di Indonesia. Oke, Bapak Ibu silakan lihat nanti bahan materi yang telah saya share ke Komting. Tolong nanti absensinya silakan di kolom komentar YouTube saya ini. Linknya akan saya share ke Komting. Kemudian absensi jangka waktunya selama 3 hari sejak hari ini. Di absensi jangan lupa tuliskan nama dan NPM Bapak Ibu ya. Karena ini gabung dengan kelas satu lagi, jadi saya berharap kelasnya jangan lupa dituliskan kode kelasnya. Jadi nama, mata kuliah, kemudian NPM dan kode kelasnya ya. Oke, baik Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan boleh di kolom komentar YouTube saya. Tolong nanti di like dan subscribe. Oke, faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia meliputi 4 aspek ya. Yang pertama aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi, seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat, menghadapi godaan ya, penghasilan yang tidak mencukupi, kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif ya, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkan ajaran-ajaran agama secara benar. Ini yang pertama ya, terkait aspek perilaku individu. Kemudian yang kedua, aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan ya, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi. Jadi pada intinya untuk aspek organisasi adalah peran penting dari para pemimpin ya, keteladanan gitu ya. Jadi harus budaya organisasinya harus sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau budaya organisasinya tidak sehat, maka akan sangat banyak tindak pidana korupsi yang terjadi di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, ada namanya aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada. Jadi seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi. Kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktek korupsi adalah masyarakat ya, dan mereka sendiri terlibat dalam praktek korupsi. Serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahartian pengertian dalam budaya bangsa di Indonesia. Ya, jadi peran masyarakat Bapak Ibu sangat penting untuk memberantas korupsi. Sama halnya ketika kita memberantas tindak pidana narkotika, ada kewajiban dari masyarakat untuk berperan aktif, melaporkan ketika tahu ya ada transaksi ataupun pengedar narkotika ya. Jadi di dalam tindak pidana korupsi peran dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghentikan hal tersebut. Namun saat sekarang ini banyak masyarakat yang tidak mau ikut campur ya, karena merasa nanti kalau ikut campur akan terlibat terlalu dalam dan akan menyulitkan diri si masyarakat tersebut, sehingga sudahlah saling tidak peduli ya masing-masing, sehingga sulit diberantas tindak pidana korupsi ini karena tidak ada rasa memiliki lagi ya. Ketakutan ketika nanti ikut campur malah menjadi bahaya atau membahayakan dari si masyarakat tersebut. Kemudian aspek peraturan perundang-undangan, ini yang keempat, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik ya, yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, kemudian judicial review ya yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan ya. Jadi gini Bapak Ibu,
Aspek peraturan perundang-undangan ini sangat terkait erat dengan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Terkait dengan bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan fungsinya di lapangan. Ketika undang-undang sudah bagus, ya, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, ya, yang dulunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu sudah sangat bagus, misalnya mengatur tentang sanksi-sanksi dan lain sebagainya. Namun ketika di lapangannya para penegak hukumnya tidak melaksanakan dengan amanah, ya ini yang terjadi penyimpangan-penyimpangan Bapak Ibu. Nah, di dalam disertasi saya ada merekonstruksi di pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, ya. Hendaknya menurut saya pasal 2 dan pasal 3, ya. Pasal 3 itu harus ditambah sanksi pidananya. Karena penyelenggara negara yang dikenakan di pasal tersebut, ya, ketika melakukan tindak pidana korupsi wajib menurut saya lebih berat sanksi pidana yang dia terima dibanding yang masyarakat umum yang bukan penyelenggara negara. Itu menurut analisa saya, sehingga memang penegakan hukum dari tindak pidana korupsi benar-benar bisa dijalankan. Jadi bukan berarti penyelenggara negara diringankan sanksi pidananya ketika melakukan tindak pidana korupsi. Justru harus semakin berat karena mereka diamanahkan, ya, oleh rakyat Indonesia. Mereka dipilih untuk duduk di sana, duduk sebagai perwakilan dari masyarakat Indonesia, ya, untuk membantu agar negara Indonesia ini tertib, ya, berkeadilan, ya, sesuai dengan koridornya berdasarkan Pancasila dan lain sebagainya. Ternyata mereka memanipulasi hal tersebut, melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini memang benar-benar harus, menurut saya, sanksi pidana untuk penyelenggara negara harus lebih ditinggikan, ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi ada 4 aspek, ya, atau faktor, ya. Yang pertama adalah faktor pribadi atau individu, kemudian yang kedua organisasi, kemudian yang ketiga masyarakat, yang keempat adalah peraturan perundang-undangan. Nah, ketika dikatakan bahwa undang-undang dibuat untuk kepentingan si pembuatnya, ini sudah beredar, ya, informasi seperti itu. Mungkin karena mereka melihat ada pasal-pasal tertentu yang memang memudahkan para penyelenggara negara yang notabene legislatif eksekutif pembuat dari undang-undang, sehingga timbul masyarakat berpikiran negatif, ya, terhadap hal tersebut, sehingga muncul kalimat yang katanya peraturan perundang-undangan bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, itu katanya, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi timbul pemikiran-pemikiran negatif, ya. Mengapa korupsi terjadi? Jadi ada 3 aspek katanya, ya. Jadi penanganan tindak pidana korupsi ada preventif, ya, atau artinya pencegahan, kemudian represif, penindakan, ya. Jadi hendaknya pencegahan dulu sebelum terjadi penindakan. Jadi harus preventif dulu sebelum terjadi represif, gitu, ya Bapak Ibu. Upaya penegakan hukum, ya, yang pertama preventif, strategi yang diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya tindak pidana. Kemudian represif ini strategi yang diarahkan untuk menangani atau memproses pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Nah, ketika kita membahas upaya, kita membahas alat bukti pasal, ya, di 184 KUHP, ya. Alat bukti itu ada 5, ya. Sering sekali banyak yang salah menafsirkan pengertian alat bukti dengan barang bukti, ya. Alat bukti itu Bapak Ibu terdiri dari 5 di pasal 184 KUHP, ya. Keterangan saksi, 2 keterangan ahli, yang ketiga surat, keempat petunjuk, yang kelima keterangan terdakwa, ya. Kita bahas dulu, ada macam-macam saksi Bapak Ibu, ya.
Jadi saksi a charge yaitu saksi yang memberatkan terdakwa, kemudian saksi ada charge, saksi yang meringankan terdakwa, ya. Ya, ada juga saksi hearsay, ya, kata orang, saksi yang tahu dari orang, ya. Padahal harusnya saksi itu melihat, ya kan, mendengarkan, ya. Ada ini di pasal terkait di KUHP, ya, terkait untuk saksi, ya. Jelas-jelas disebutkan syarat-syarat sah saksi itu ada beberapa, ya. Jadi keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan tersebut diberikan harus di bawah sumpah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di KUHP, ya, pasal 116, ya, ayat 1. Ketika disumpah maka itu berlaku sebagai alat bukti yang sah dan harus dituangkan di BAP, ya, sebagai untuk alat bukti surat misalnya. Nanti lihat di pasal 187 huruf B atau D di KUHP Bapak Ibu, ya. Tidak berlaku sebagai keterangan saksi apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain. Gak boleh, tadi seperti yang saya bilang, saksi hearsay, dia tahu dari orang lain informasi itu. Testimonium de audito katanya, ya. Tidak berlaku sebagai keterangan saksi apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain, ya. Oke. Kemudian ada keterangan ahli, ya. Mesti yang namanya ahli ini seseorang ahli dinyatakan sidang pengadilan, ya, harus lihat di pasal 186 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, ya, Bapak Ibu, tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, ya. Kemudian ada, ya, misal contoh kasus, ya, penyidik menangani seorang korban misalnya, ya, baik luka, keracunan ataupun mati, ya, diduga merupakan suatu peristiwa tindak pidana, ya. Ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau kedokteran forensik namanya, ya, atau dokter atau ahli lainnya. Bapak Ibu bisa lihat di pasal 133 ayat 1 KUHP. Ya, ini salah satu contohnya. Kemudian kita cerita tentang alat bukti surat, ya. Surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jadi berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memberi keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Ya, kemudian ada namanya petunjuk, ya. Alat bukti yang keempat namanya petunjuk. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Jadi nanti petunjuk itu perbuatan, kejadian, keadaan, ya. Jadi petunjuk didefinisikan dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaian baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi rangkaian nih Bapak Ibu antara perbuatan, kejadian, keadaannya. Diperoleh dari mana? Dari keterangan saksi, surat terdakwa, ya. Kemudian kekuatan pembuktian dan alat bukti petunjuk tadi sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif. Misalnya nih, arif, bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani dari hakim, ya, untuk pembuktian petunjuk tadi, ya. Kemudian ada namanya keterangan terdakwa. Jadi definisinya apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, ya. Jadi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal didakwakan kepada terdakwa. Lihat nanti pasal 182 ayat 2 KUHP Bapak Ibu, ya. Jadi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, Bapak Ibu, ya. Keterangan terdakwa ini yang pertama bisa berisi pengakuan tersangka atau terdakwa atas sangkaan atau dakwaan, atau bisa berisi pengingkaran atau pemungkiran atas sangkaan atau dakwaan, ya. Ketika pelaku tindak pidana sudah dalam proses persidangan, maka dalam proses penuntutan namanya, ya, disebut namanya terdakwa. Ketika dalam proses penyelidikan dan penyidikan namanya disebut tersangka.
ya. Jadi ada tahapannya Bapak Ibu, tersangka, terdakwa, terpidana. Ketika terpidana sudah diketok palu oleh hakim, sudah keluar putusan atau vonis, maka dikatakan terpidana, ya. Kemudian kita masuk ke barang bukti Bapak Ibu. Barang bukti adalah penyitaan, ya, serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benar bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Nanti lihat pasal 1 butir 16 KUHP, ya. Dapat disebutkan bahwa benda yang disita atau benda sitaan yang juga dinamakan barang bukti tersebut adalah berfungsi atau berguna untuk kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Jadi barang bukti ini bukan alat bukti, ya. Alat bukti tadi yang 5 yang tadi saya sebutkan, ya, sesuai dengan pasal 184 KUHP. Barang bukti adalah barang atau benda atau alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, ya. Jadi benda sitaan yang bersatu sebagai barang bukti adalah berfungsi untuk kepentingan pembuktian, ya Bapak Ibu. Namun apabila dikaitkan dengan keberadaan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, maka dapat diketahui secara jelas bahwa barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah. Jadi berbeda Bapak Ibu. Di dalam alat bukti tidak ditemukan adanya alat bukti. Alat bukti yang tadi saya sebutkan di pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Nah, ini barang bukti adalah alat, ya, yang atau barang atau sesuatu yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana dan lain sebagainya, ya. Kemudian contohnya ini Bapak Ibu, ya. Contoh perkaranya langsung, ya. Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan penyidikan perkara pembunuhan misalnya, penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa senjata tajam yang diduga digunakan untuk melakukan pembunuhan, baju milik korban, dan sandal yang bercak darah yang diduga milik pelaku pembunuhan, ya. Jadi ada barang buktinya senjata tajam nanti bisa dipakai, kemudian bajunya, ya, sandalnya, ya, dan lain sebagainya ketika kasus pembunuhan tadi ada, ya. Tuh, ya Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca, ya, bahan materi yang telah saya sampaikan, ya. Telah saya kirim kepada Komting karena ini sangat banyak sekali lagi. Kemudian ini saya bahas mengenai duduk, ya, tempat duduk dari persidangan, ya. Hakim ada di mana, kemudian penuntut umum ada di mana, penasihat hukum ada di mana, kursi saksi atau ahli ada di mana, ya, kursi pemeriksaan ada di mana, pengunjung sidang duduknya di mana, ya. Hakim ini duduknya di mana, panitera, rohaniawan, ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat nih, saya buat skemanya nih, strukturnya di dalam bahan materi saya. Nanti di pertegas kembali ini, nanti bisa dilihat. Waktu saya penelitian di Jepang, ya, bedanya tempat duduknya kalau hakim itu di sana satu, ya. Kemudian panitera pengganti duduknya di belakang dari hakimnya di depan, ya. Kemudian, ya, pengunjung sidang harus silence, ya. HP harus mati, tidak boleh bersuara, ya, harus diam. Memang tertib sekali, ya. Jadi tidak boleh membuat keributan. Di sana benar-benar tertib sekali, ya. Kalau dulu waktu saya melihat penelitian di Jepang untuk persidangan perkara tindak pidana narkotika waktu itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan, ya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.